Simpan lagi tadi ini ya, silet dan lain-lainnya simpan lagi karena nanti untuk kita praktek berikutnya. Kalau ini nggak terlalu jauh ke arah. Terus ini kalau mau direngganin dulu, ditarik dulu supaya coba tarik dulu, supaya baru dari bawah. Gimana nih Pak? Udah permukaan sampai sini. Dia bos muka ya. Kelompok deh. Nggak mau cantik lagi. Semua juga nih, semua kelompok ya. Ya, Kelompok. masing-masing kelompok. Kelompok B, kelompok B. Namanya Kesambungan itu Pak ya. Ke bawah ini. Kalau tadi ya, iya ya. Ke bawah. Terus lanjutin sampai bawah. Kalau ini kan atasnya ya. Yang penting ini Pak ya, harus kenal itu kan ya. asal kita aja track gitu aja, nggak usah di bawah. Karena beda dengan yang tadi Ya, nama kelompok A, nama sendiri ke samping. Wah, nama kelompoknya A, tak A. kalau sama baru ini Ini sama ibunya kan. kalau menurut Bapak udah ini berarti udah ketutup. Oh iya benar. Ini kan ini ini Pak ya. Ya itu. Ayo Bang, jangan buat kalau udah pasti boleh, yang penting pokoknya udah agak gede juga. Setelah itu kan pasti banyak kalau kita sambung di situ atau ambil dulu kalau masuk Oh, cabutan. Generatornya ada di cabutan. Ambil aja langsung dari bawah. Pasti banyak banget. Yang penting jangan sampai si akan mulanya. Karena kita harus jadi digali muter. Ya diputer ya. Ya diputer Bu ya. Jadi dia muter, makanya istilahnya diputer. Iya. Digali muter gini sampai kedalaman berapa kira-kira terus kita pelan-pelan diiringin dipelan-pelan. Karena langsung dengan tanahnya juga ambilnya. Iya, sama tanahnya. Iya kan tanahnya masih ada. Nah, gini digali dasar itu akarnya. Kalau masih ada akarnya ke dalam digali lagi. Baru diangkat sama tanahnya, diangkat gini baru kita pindah ke wadah. Jadi sebaiknya yang diambil jangan yang udah terlalu besar, yang kecil aja supaya akarnya Belum terlalu dalam ya. Berontek boleh berontek. Apa tuh berontek? Ya diputar terus diangkat, jangan sampai akar tunggangnya putus. Itu yang penting. Diambil, pindah ke wadah. Pelihara dulu sampai dia seger. Kalau udah seger baru bisa disambung. Kalau belum seger, percuma. Ya kalau Bapak teduh dulu, seger, keluar tunas daun baru, baru disambung. Ya. Paling kita tunggu sampai sebulan lah. Pasti hidupnya kan itu. Pasti hidup ya. Itu akan bagus. Itu banyak Jawaban pertanyaan kemarin sudah terjawab. Ada lagi yang mau tanya? Silakan mumpung ada di sini boleh tanya. Jarak tanam ini minimalnya berapa Bu? Dan dia tidak terganggu istilahnya. Terus yang kedua, untuk jarak tanam durian ini, apakah bisa ditanam tumbuhan lain seperti petai misalnya kan?
apakah dia tidak terganggu kalau kita tanam di antara durian tadi, di antara jarak tadi? Itu. Ya baik. Jadi kalau untuk durian jarak tanam idealnya sih 10 kali 10. Terus yang namanya tanaman buah kalau kita mau dia komersial itu semua tanaman buah nggak cuma durian harus kena sinar matahari penuh. Artinya semua daun dia kena matahari penuh baru dia menghasilkan buah yang banyak dan enak. Kalau dia keteduhan pohon lain dia nggak mau keluar bunga, nggak mau keluar buah karena nggak dapat sinar matahari. Karena kan kalau daun masak harus ada kompornya, harus ada mataharinya. Maka kalau nggak ada matahari dia nggak bisa masak sempurna si daunnya, gitu ya. Kemudian tadi kata bapak boleh nggak di antara durian misalnya 10 kali 10? Boleh nggak dikasih tanaman lain? Jawabannya boleh. Kasih jarak minimal 3 meter, tapi yang ditanam adalah pohon yang tidak menaungi durian. Kalau petek kayaknya dia lebih tinggi dari durian deh, jadi jangan. Tapi yang lebih rendah boleh, manggis boleh. Manggis biasanya di bawahnya durian, tinggiannya lebih tinggi durian. Durian biasanya lebih tinggi, makanya biasanya kalau di Sumatera, di Lampung itu kebanyakan petani nanam manggis sama durian. Jadi di atas, yang di atas durian, yang di bawahnya manggis. Karena manggis butuh naungan. Jadi si duriannya menaungi manggis, jadi dua-duanya boleh. Rambutan boleh. Ya, tanaman yang pendek jambu-jambuan boleh. Gitu. Kalau duriannya 10 kali 10 karena jambu bolehlah jaraknya 6 kali 6 gitu ya. Kalau manggis masih 8 kali 8 masih boleh. Ya, jadi jawabannya boleh. Atau ditanamin tanaman sementara belum produksi duriannya, boleh ditanamin palawija, boleh ditanamin sayur, boleh ditanamin cabai. Artinya boleh diisi lahannya supaya tidak kosong sebelum dia umur berbuah. Kalau udah umur berbuah yang penting dia nggak kena ketutupan apa-apa ya. Kalau untuk mempertahankan pohonnya biar nggak terlalu tinggi itu gimana? Itu yang nggak bisa untuk durian. Kalau durian karena dia bentuk pohonnya memang sudah seperti itu. Bentuknya dia kerucut kan, segitiga gitu. Jadi dia cuma punya satu tusuk ke sana, terus batangnya dia ke sini. Bentuk utamanya durian begitu, maka sebaiknya tidak dipotong atasnya, karena nanti dia pertumbuhannya berhenti. Dia nggak akan tumbuh di cabang, kan katanya kalau dipotong atas supaya bisa tumbuh di sini. Ya. Kalau durian nggak mau potong atas ya cabangnya ya udah itu aja yang kemarin udah tumbuh, nggak mungkin tumbuh baru lagi. Dia hanya akan tumbuh di pucuk yang dipotong lagi. Dia akan tumbuh lagi terus ke atas lagi penggantinya. Pengganti pucuk yang dipotong tumbuh lagi tapi ke atas lagi. Ya, jadi kalau durian sih sebaiknya tidak dipotong. Cuma untuk memperlambat pertumbuhan ke atas kan pada saat usia mulai berbuah, kalau kita buahkan terus dia energinya lebih banyak ke buah. Jadi kan nggak lebih banyak pertumbuhan. Kalau di hutan kan karena dia cari matahari terus, tapi berbuahnya entah berapa tahun baru berbuah. Itu udah sampai di atas nggak kena naungan baru dia berbuah, di atas semua buahnya tinggi banget. Kalau di hutan lihat dari jauh pasti yang kelihatan paling tinggi pohon durian. Makanya disebut rajanya buah karena pohonnya paling tinggi dan buahnya berduri-duri. Lanjut, siapa yang mau tanya lagi? Ayo. Kalau untuk media semai, kalau kopi tahu kan ya serbuk kelapa. Ya, kalau serbuk kelapa itu bagus karena dia lembab.
dia menjaga kelembapan. Selain dia halus, lembut, gembur, dia menjaga kelembapan. Boleh dipakai untuk media semai ya, bukan media tanam. Media tanam boleh, tapi tetap dicampur dengan yang lain, tanah, pupuk kandang, sekam juga masih perlu. Kalau cuma mengopit, dia fungsinya menyimpan air, tapi tidak untuk menggemburkan, Cuma kalau serbuk kayu, pengalaman saya, kalau kita pakai untuk media tanam, kalau untuk persemaian mesti dicampur pasir atau tanah dulu, jadi ada campurannya. Cuma dia banyak bikin penyakit jamur. Kalau kejelekannya dia menimbulkan banyak jamur. Karena kan jamur senang tumbuh di kayu. Jadi kalau media serbuk kayu, biasanya akibatnya di penyakit jamur untuk bikin terutama. Jadi kalau saya sih tidak sarankan untuk dipakai. Kalau dibakar pakai jambet sawit mana? Jamur sawit bisa dipakai. Itu bagus untuk pemupukan sih. Nanti untuk pemupukan, jadi dibikin kompos dulu, ditanam nasi dulu. Besok diajarin deh ya di lapangan ya, bagaimana bikin kompos. Ya, Tangkos banyak tangkos sana. Besok ya, Bapak Ibu supaya ingetin saya ya, kita dari tadi cara bikin kompos sederhana dari material yang ada di sekitar. Jadi tetap boleh dipakai, tapi dibikin kompos dulu. Itu bagus yang dari kompos sawit. Teman saya di Jambi pakai itu juga untuk kompos. Tapi untuk media tanam dia penggantinya pupuk kandang sebenarnya. Bisa dipakai. Oke, Bapak tadi. Mungkin lebih ke ini produksinya masalah bunga Bu. Kalau di sana kan kalau musim kemarau apalagi untuk ibu saya misalnya kalau ada gerhana itu bunganya gugur tuh untuk mempertahankan bunga. Itu mempertahankan bunga supaya nggak rontok. Oke. Jadi durian adalah salah satu tanaman yang sangat tergantung pada musim atau iklim. Sangat tergantung. Ini ya. Musim durian misalnya di Jawa ya. Di Jawa tahun ini misalnya iklimnya tuh kayak sekarang panasnya luar biasa. Itu tahun ini durian musimnya bagus di seluruh tempat karena panas matahari tinggi. Kalau musimnya hujan sepanjang tahun, maka tahun itu tidak ada panen durian. Karena durian itu dia butuh musim kering atau kemarau atau tidak ada hujan sama sekali, paling nggak 2 bulan. Dia kering, baru dia terdorong untuk keluar bunga. Jadi kalau hujan kering juga itu. Apalagi bunganya masih apa namanya mata ketam yang masih belum besar. Itu sekarang udah matanya banyak, begitu hujan sekali aja terus bukan habis, besok matanya itu jadi daun. Berubah jadi daun, bukan rontok. Dia secara fisiologis si pohon itu pada saat kena air banyak langsung hormonnya mau vegetatif yang tinggi. Jadi tadinya udah mau keluar bunga, berubah daun. Selnya itu pada durian. Saya juga gemes, aduh durian ini terlalu ini banget sih sama musimnya, gemes gitu. Kita udah kasih pupuk biar berbunga, begitu hujan terus besok jadi daun. Bisa diapain? Ya, jadi begitu Pak. Sulit kalau memang iklimnya sudah begitu ya kita nggak bisa melawan. Jadi sebenarnya bukan gerhana Bu ya. Bukan, tapi karena kondisi alamnya hujan, mendung itu pengaruh. Awan mendung sama hujan, karena hujannya ini tapi awan mendungnya juga pengaruh.
Gitu. Sama angin. Angin dia. Anginnya juga pengaruh. Apalagi yang daerah dekat pantai, begitu kena angin, bus, panas langsung nggak jadi rontok semua. Gitu. Ya jadi ya itu kelemahannya durian. Makanya tapi di Kalimantan itu orang main panen 1 tahun 1 kali. Kalau di Kalimantan karena ada daerahnya Katulistiwa, setahun bisa 2 kali panen. Jadi panen istilahnya panen kecil sama panen raya. Itu kelebihannya Kalimantan. Orang lain nggak bisa, Jawa mana bisa. Ada panasnya tadi. Karena tadi matahari pastilah dapat panas terik 2 bulan sih pasti banget gitu. Bahkan lebih dari 2 bulan ya kan? Ya jadi itu. Kenapa di Kalimantan cocok banget karena itu tempatnya sangat strategis. Kalau ada sana ingin buka Kalimantan. Teman-teman banyak di Kalimantan. Teman-teman banyak yang buka di Kalimantan juga banyak. Jadi kita bantu untuk memantau dari jauh. Nanti kadang-kadang diundang ke sana. Jadi kekurangan air juga masalah, kebanyakan air juga masalah. Iya, jadi sifatnya durian adalah kalau untuk berbunga dari atasnya harus kering panas terik. Iya. Tapi durian punya sifat akarnya tidak suka terendam air. Jadi masalahnya di situ. Jadi kalau dia lahannya agak landai miring begini akan lebih bagus karena dia pasti tidak tergenang airnya. Kalau yang lahannya horizontal atau bahkan rawa atau di sini air tanahnya dangkal itu susah untuk durian. Gitu, jadi usahakan nanti yang ditanam duluan yang lahannya agak miring. Lahannya agak ini ya. Agak landai, tapi juga jangan terlalu curam. Ya, jadi durian tidak mau tergenang air perasaannya, dia nggak mau. Itu saya melihat di salah satu lokasi studi banding, itu satu pohon di pekarangan rumah itu bisa disambung dengan berbagai macam varietas jenis duriannya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah itu nanti akan mempengaruhi indukannya pohon bawahnya atau tidak dari segi produktivitas waktu produktivitasnya gitu. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Tadi udah ditanya, tapi yang lain belum dengar, tapi saya ulang nggak apa ya. Jadi tanaman buah, terutama tanaman buah yang berkayu ini ya, kayak rambutan, jambu, itu durian, itu sebenarnya kan bisa diperbanyak dengan sambung, ya kan? Sambung kan tidak hanya bisa dilakukan di bibit aja, tapi dia juga bisa dilakukan di pohon yang sudah besar. Gitu. Jadi tadi pertanyaannya satu pohon misalnya cabangnya banyak, bisa yang satu disambung varietas A, yang satu varietas B, satu varietas C, gitu ya. Satu pohon bisa macam-macam. Kalau itu kayak pohon yang bentuk natural tajuknya itu bulat, tajuk itu kecabangan ya. Pohon mangga kan bulat, pohon jambu kan bulat. Itu percabangannya berarti banyak ke samping. Ya, dia akan tumbuh samping. Itu bagus kalau bisa disambung macam-macam. Jadi cukup satu pohon aja, tapi kita bisa makan mangga manis, mangga gedong gitu ya. Satu pohon. Tapi kalau durian gimana? Bisa disambung macam-macam, bisa. Cuma tadi saya sampaikan ke teman-teman, karena bentuk natural pohon durian itu lancip, bentuknya kerucut, jadi dia hanya butuh satu percabangan utama ke atas terus. Jadi dia mau dipangkas ujungnya dia nggak akan jadi bulat, nanti pas dipangkas ujungnya dia akan tumbuh lagi ke atas. Itu bentuk natural durian. Jadi kalau disambung macam-macam, saya sudah ngalamin soalnya saya punya 2 di sini, patah dua-duanya. Akhirnya kita nggak punya pohon, malah mati semua. Maunya bagus, jadi dia akan bagus pada 1-2 tahun aja. Kedepannya akan saling bersaing. Gitu. Jadi nggak disarankan sih kalau untuk durian.
macam-macam varietasnya. Mendingan kita tanamnya di beberapa pohon lain. Gitu. Kalau untuk hobi-hobi sih ya boleh lah. Satu pohon di rumah boleh lah sambung-sambung nggak apa-apa. Sampai umur kita selesai pohonnya selesai juga gitu ya. Tapi ya Pak, boleh kalau untuk hobi boleh. Lanjut yang lain, jelas ya? Asik. Ada lagi? Nah, nomor B. Oh, ayo wajib nanya, wajib. Pertanyaannya, ada tak pengaruhnya Bu? Batang bawah ini kan dari lokal, atasnya misalnya Mozambik. Apakah ada pengaruhnya dari batang bawah ke batang atasnya dalam bentuk buah itu? Karena kan mereka satu kesatuan jadinya Bu. Apakah pengaruh buruk yang dari batang bawah bisa muncul juga ke batang atasnya? Ada kemungkinan Bu? Baik. Jadi kebanyakan pertanyaan seperti ini sih memang banyak yang menanyakan ini nanti kalau saya sambung kan batang bawah lain-lain nanti hasilnya lain-lain nggak ke atas gitu kan ya. Kalau dari sisi genetik akan tidak ada pengaruh. Jadi yang sambungannya atas ya udah sama persis sama induknya. Genetik ya, saya bicara genetik. Tapi dari sisi produktivitas terus nanti buahnya jumlahnya banyak apa sedikit semua tergantung akar dong. Kalau makanannya makin banyak akarnya bagus pertumbuhannya ke atasnya makin bagus. Tapi kalau akarnya ternyata batang bawahnya jelek akarnya cuma dikit ya ke atasnya malah berbuah. Dari situ yang beda. Tapi rasa, bentuk, warna, genetik itu sama persis sama dia. Nggak pengaruh dari batang bawah. Jadi sifatnya tetap sifat atas, cuma dari sisi produktivitas dan produksi buahnya itu tergantung. Akar, karena dia yang cari makanan, ya. Oke, nah ini Akhirnya keluar dulu. Saya mau nanya setelah ini kan apakah ada perlakuan khusus sebenarnya ada penunjukan atau apa di bagian untuk pupuknya pun diusahakan. Oke, nih yang jago-jago nih melihara bibit. Tapi saya jawab dulu ya. Kalau masih baru kebanyakan seperti ini kan kita lagi masuk ICU nih. Habis dibedah, ini kan pasien dong gitu ya. Pasien berarti harus dapat peralatannya yang harus kan kalau pasien ruang AC, gitu kan ya. Ini juga harus tempat teduh. Penyiramannya harus cukup airnya, jangan sampai dia kehausan mati atau oksigen kalau pasien nggak ada oksigennya mati gitu. Ya, jadi yang diutamakan terutama yang ini. Jadi perakarannya di atas jangan dipanasan, di bawah airnya harus cukup sampai dia lukanya kering. Jadi jangan dikasih pupuk dulu. Kadang-kadang pada saat dikasih pupuk kan akarnya terganggu. Pakai misalnya, terus akarnya terganggu. Nanti atas luka bawahnya luka juga. Malah tambah stres. Atau kekeringan, di bawah kering atasnya kering, di atas keringnya udah mati. Jadi jangan dikasih pupuk dulu kalau masih belum ada pertumbuhan. Nanti kalau sudah jadi, ya biasanya sih Mang Dadang katanya MPK aja ya Mang gitu. Nah kalau organik nanti besok kita ajarin. Ya besok kita nanti bikin kompos sama pupuk cair, pupuk organik cair. Oke?